Ija Pak, yang anaknya kemarin pas panggil. Oh. Tapi kan tes saya tuh, loh, rambutnya panjang sih, cukup belum? Mari izin, sikat dari mana? Bang, amin. Jadi ikhlas. Temennya temen yang bintara, juga sama. Wah ini halo betul. Iya itu buat besok. Enggak, itu udah bayar gua. Beda tadi Angga baru mesen serang ukur, gua udah beli papan ya. Baru mesen. Udah beli tuh. Udah buat bayar. Udah terima aja. Serang ukurnya. Tolong pertama ya. Tahu paling 2000 paling 30 50 cukup kan. 10 meter aja bilang dalamnya. Terima aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu SMK 1 Jakarta. Selamat datang pada acara seminar berbagi praktik baik ini pada pengelolaan kinerja guru melalui PMR. Saya Ridwan Afiki sebagai ketua yang akan memandu acara ini dengan serius. Acara ini bisa diselenggarakan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung menuju acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Berikut adalah susunannya. Pertama akan ada pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya sambutan Kepala SMK 1 Jakarta, kemudian akan ada pemateri, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, foto bersama, lalu akan ada penutup. Acara berikutnya kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin sekalian Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Untuk Pak Faryadi mungkin bisa memandu dengan menjadi video.
Selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala SMK 1 Jakarta, Pak Awal Nusirman MPD. Untuk Bapak Awal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Lestari selaku narasumber, yang saya hormati Ketua Kombel Ibu Siti Hajar, yang saya hormati tim Kombel, Bapak Ibu peserta kegiatan berbagi praktek baik dengan tema pengelolaan kinerja guru melalui PMM yang kita lakukan secara luring. Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan hari ini, hari Jumat 26 April 2024, kita melaksanakan berbagai praktek baik oleh narasumber Ibu Dwi Lestari dari salah satu guru SMP di Karanganyar. Terima kasih Ibu Dwi Lestari yang sudah menyediakan waktunya di sela-sela mengajarnya sehingga bisa terlaksana kegiatan berbagi praktik baik ini. Terima kasih tim Kombel di bawah pimpinan Ibu Siti Hajar dan timnya, dan Bapak Ibu guru peserta hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan berkaitan dengan pengelolaan kinerja guru, di mana saat ini memang waktunya sangat terbatas, dan tentunya kita dapat penjelasan-penjelasan bagaimana menyelesaikan proses penilaian kinerja yang tinggal bulan Mei dan Juni untuk menyelesaikan dengan selesai penilaiannya secara lengkap. Mudah-mudahan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dwi Lestari sebagai narasumber kita. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Awal atas sambutannya. Nah, berikut ada profil singkat berkenaan dengan pemateri yang akan menyampaikan berkaitan dengan PMM ini. Bisa ditampilkan Bapak Nabil mungkin sebentar, dan saya akan bantu bacakan. Nah, Ibu Dwi Lestari SPD, Ketua Kombel MGMP PPKN Kabupaten Karanganyar, kemudian Ketua Kombel SMPN 3 Colomadu, kemudian ada juga pengajar praktek angkatan 7, selanjutnya ada fasilitator angkatan 10, dan penelaah aksi nyata. Nah, ini adalah mungkin yang bisa dilihat dari profil singkat CV-nya dari Ibu Dwi Lestari SPD. Halo, cek. Nah, Suara saya tidak terdengar, Pak? sudah. Nah, kalau begitu kita langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi seminar berbagi praktek baik pengelolaan kinerja guru melalui PMM oleh Bu Dwi Lestari SPD. Untuk Bu Dwi Lestari mungkin sudah bisa Bu mulai materinya? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Dipersilakan untuk Bu Dwi Lestari untuk menyampaikan materinya. Iya, terima kasih. Cek suara saya terdengar ya, Bapak Ibu? Terdengar Bu, terdengar. Jelas ya? Diberi waktu berapa menit, Pak? 45 menit mungkin sampai 11.15 mungkin 15 menit untuk tanya jawabnya. 10 menit sudah selesai Pak. Oke, nanti tanya jawabnya yang baik Bu. Siap Bu. Iya, dipersilakan Bu.
Negeri 1 Jakarta, Bapak Awal. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Komdel, Ibu Siti Hajar. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, yang berupa kesehatan dan juga kesempatan terbukti pada pagi hari ini kita bisa hadir bertatap muka meskipun lewat dunia maya dalam keadaan sehat, dan tentunya Bapak Ibu saat ini sedang berbahagia. Yang kedua kalinya merupakan suatu kehormatan bagi saya mendapatkan undangan dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Ketua Komdel untuk kesempatan berbicara di hadapan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih, dan saya mohon permisi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kalinya, tentu saja saya ingin sedikit berbagi Bapak Ibu, mohon maaf, bukan berarti saya mendului Bapak Ibu, saya hanya ingin berbagi mengenai bagaimana Bapak Ibu guru mengisi pada pengelolaan kinerja di PNM. Yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengisi bahkan sudah sampai ke 75% atau malah baru 25%. Kemudian ada juga mungkin yang sudah 50%. Nah, saya izin share sedikit ya Bapak Ibu. Ini saya tampilkan, ini pengelolaan kinerja saya tampilkan. Bapak Ibu, pertama kali yang dilakukan membuka akun Merdeka Mengajar, kemudian pilih pengelolaan kinerja. Setelah kita terbuka, pilih sebagai pegawai. Kalau ini Bapak Kepala Sekolah, berarti sebagai observernya nanti di sini sebagai pejabat penilai. Kalau kita sebagai pegawai kita pilih. Nah, pada saat Bapak Ibu sebelum melakukan observasi pembelajaran, alangkah baiknya Bapak Ibu semuanya nanti print out dulu di rubrik observasi praktek kinerja. Bapak Ibu itu milih indikator mana ya? Kalau saya kebetulan memilih penerapan disiplin positif. Nah, di sini sudah tertera target perilaku yang harus Bapak Ibu lakukan, yang bisa dipilih ya Bapak Ibu. Bisa pilih satu target, bisa pilih dua, bisa pilih ketiga-tiganya. Minimal satu. Kalau tidak pilih tidak diperbolehkan, harus memilih. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memilih, mohon untuk dipelajari perilaku yang dianjurkan apa. Nah, ini harus Bapak Ibu lakukan pada saat pelaksanaan observasi pembelajaran. Kemudian ada perilaku yang di sini tidak boleh Bapak Ibu lakukan pada saat pelaksanaan fase pembelajaran. Ini sebaiknya menjadikan print ya, menjadikan print untuk diserahkan kepada Bapak Ibu observer atau Bapak Kepala Sekolah. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa print yang kedua mengenai rincian observasi. Ya. Ini. Kalau tadi Bapak Ibu klik karena saya sudah pilih, saya pilihnya targetnya 3 perilaku. Bentar, saya konfirmasi dulu. Jelas nih Bapak Ibu suara saya sudah kelihatan. Jelas Bu, jelas. Oke. Saya konfirmasi dulu, nanti saya ngomong sendiri kurang jelas. Nih ya, Bapak Ibu memilih indikator apa ini tergantung Bapak Ibu pada saat
Yang penjenengan pilih ini tentunya pada saat penjenengan buka RHK itu yang berwarna kuning. Nah itu muncul di pengelolaan kinerja itu sudah link dengan rapor pendidikan sekolah. Jadi yang dipilih itu yang berwarna merah atau yang berwarna kuning. Nah, itu sesuai dari hasil rapor pendidikan. Jadi masing-masing sekolah tidak sama. Nah, Bapak Ibu itu wajib memilih yang warnanya kuning atau merah, jangan memilih yang warna hijau. Karena yang warna hijau itu kan sudah terpenuhi targetnya di rapor pendidikan. Nah ini sebaiknya penjenengan print juga, Bapak Ibu print. Jadi ada 2 yang penjenengan print. Ini muncul target perilaku yang penjenengan pilih. Kebetulan saya pilih 3. Kebetulan saya pilih 3, ini muncul. Ini sebaiknya di print kemudian diserahkan kepada observer atau kepala sekolah yang dilampiri dengan RTP atau modul ajar Bapak Ibu yang Bapak Ibu juga di pengelolaan kinerja. Oke Bapak Ibu jelas ya. Jadi ada 2 yang dipilih. Yang dipilih ada 2. Sebenarnya tugas Bapak Ibu di sini itu kalau belum dikerjakan akan masih terkunci. Saya berikan contoh dari punya rekan saya yang belum terbuka kuncinya. Nah, ini belum terbuka. Kalau ini kalau sudah terbuka juga begini, berarti Bapak Ibu sudah mengisi target perilaku dan sudah kita mengumpulkan. Kemudian Bapak Ibu sudah diobservasi dan dilakukan penilaian oleh observer atau kepala sekolah. Ini sudah terbuka. Sudah terbuka. Nah, di sini masih terkunci karena guru yang bersangkutan itu kan pemantauan kita. Bu, suaranya mohon maaf Bu, suaranya tadi terputus. Saya seolah-olah menjadi guru. Nah, ini muncul ya, muncul target perilaku yang mulai dari observer kelas ini. Atasan di sini adalah catatan yang diberikan oleh perilaku ini dan efektif. Kemudian ada catatan dari atasan seperti ini. Setelah itu di bawah ada jenengan laksanakan. Misalnya di sini tertulis melakukan diskusi dengan kepala sekolah atau observer. Dan saya dengan suara saya Putus-putus Bu, mungkin dari jaringan sinyalnya mungkin bisa diulang tadi sedikit dengan belakangnya. sinyal saya ulang dari di sini tadi. Bapak Ibu guru punya kewajiban setelah dinilai oleh atasan atau observer, Bapak Ibu punya kewajiban mengisi dokumen tindak lanjut. Ini Bapak Ibu bisa melihat penilaian dari kepala sekolah atau dari observer di sini. Yang kunci dari Saya screen-nya belum terlihat, mohon maaf Bu. screen-nya tidak nyala. Belum muncul share screen-nya. Oke, sebentar. Iya, terima kasih Bu. Sudah pakai kita ya sebenarnya. Bentar ya.
Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan belum Bapak Ibu? Belum sedang proses. Belum. Kelihatan belum Bapak Ibu? Belum. Belum kelihatan? Iya, belum muncul, masih clouding, masih prosesnya. Oh iya, sebentar. Iya, ditunggu ini. Di tempat saya angin itu mungkin sinyal sinyal. Ini saya ke pengelolaan jasa. Kelihatan Bapak Ibu? Belum muncul saya lagi proses loading begitu. Internet saja. Layar saya kelihatan? Belum muncul di sini. Tapi suaranya udah terdengar. Layar saya kelihatan? Lihat. Belum. Ini cuma suaranya. Ini lagi diperbaiki ini di sini. Lagi dicoba dulu di internet lokal di Indonesia satu. Ya, oh gitu, siap ya. Ini share screen di sini. Ya. Belum. Kelihatan ini Bapak Ibu? Belum muncul subscribe-nya, Bu. Ini lagi prosesnya. Muncul. Bentar. Lagi OTW. Pakai protek aja. Muncul Bapak Ibu? Belum. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum. Masih proses. Ini. Ini udah muncul sudah. Sudah muncul ya. Nih ya. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah. Oh sudah ini. Kawan dari mana nih Bapak Ibu ini ya? Dari situ aja. Iya, Bu, mulai dari situ Dari pelaksanaan observasi. pembinaan gitu. Tapi siap dokumen tidak lanjut ya Bapak Ibu. Sini ya Bapak Ibu. Halo. Iya, Bu. Iya. Ya. Kalau di penilaian pengelolaan kinerja Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu bisa melihat penilaian dari atasan itu di sini, ya, bisa melihat di sini. Dan di sini ada rekomendasi atasan, berarti Bapak Ibu harus melaksanakan ini. Misalkan contoh di sini diharapkan guru sebagai agen perubahan untuk selalu meningkatkan kompetensi diri dengan mengembangkan diri, mengikuti berbagai pelatihan mandiri, seminar, webinar, melakukan coaching akademik, baik dengan kepala sekolah maupun rekan sejawat, mengikuti kegiatan kombel pada satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. Nah ini harus Bapak Ibu guru lakukan. Ini salah satu pesan, ya, rekomendasi dari atasan setelah melaksanakan penilaian observasi pembelajaran, karena hasilnya bagus, target perilakunya sudah dilaksanakan semua tiga-tiganya. Kemudian atasan memberikan penilaian dilakukan dan efektif. Di sini ada 3 pilihan, di situ ada belum dilakukan, ada dilakukan tetapi
belum efektif dan dilakukan dan efektif. Kalau hasil pengamatan dari observer ternyata target perilaku ini sudah dilakukan semua pada saat observasi pembelajaran di kelas, berarti atasan akan menilai seperti ini Bapak Ibu dan memberikan catatan di sini. Oke, catatan di sini. Terus ada rekomendasi ini Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan rekomendasi dari Bapak Ibu. Bapak kepala sekolah atau observer, kemudian diklik lanjut. Lanjut. Diklik lanjut di sini. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu setelah dinilai oleh kepala sekolah atau oleh observer? Bapak Ibu buka dokumen tindak lanjut. Ada 3 langkah di sini. 1, 2, 3. Langkah yang pertama, Bapak Ibu harus melakukan refleksi. Refleksinya dasarnya dari rating observasi yang tadi. Bapak Ibu sudah mendapatkan rating yang tadi dan dapat penilaian dari atasan. Kemudian langkah selanjutnya, Bapak Ibu menemui observer atau atasan sebagai bahan untuk mengisi formulir diskusi tindak lanjutnya. Kemudian baru melakukan tindak lanjut. Nah ini formulir diskusi tindak lanjut karena saya sudah mengisi saya dari refleksi guru. Refleksi saya mendapatkan kesulitan pada saat melakukan pembelajaran, yaitu misalkan saya kesulitan dalam menjaga konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar kelompok karena siswa cenderung kurang efektif. Kemudian kesulitan dalam mengelompokkan siswa karena sebagian besar siswa meminta untuk membuat kelompoknya sendiri. Nah, hal tersebut berdampak ada siswa yang tidak mendapatkan kelompok karena siswa tersebut dianggap paling tidak disukai di dalam kelasnya. Ini refleksi saya pada saat saya melakukan observasi pembelajaran. Nah, di sini ada panduannya Bapak Ibu. Kalau kesulitan di dalam mengolah kata-kata, Bapak Ibu bisa melihat panduan di bawah ini. Kesulitan yang Anda hadapi apa pada saat melakukan observasi pembelajaran? Aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya apa? Perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran apa? Di sini menjadi kisi-kisinya ada di sini Bapak Ibu. Ya, ini merupakan kisi-kisi pada saat pendengar mau mengisi refleksi tindak lanjut di sini. Bapak Ibu juga bisa jelaskan aspek tantangan tersebut, setidaknya perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan. Seperti tadi saya anak-anak ingin membuat kelompok sendiri, bukan dari saya tapi dari anak-anak sendiri, tapi ternyata di situ ada anak yang tidak mendapatkan kelompok. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi dampaknya apa di sini tadi? Jadi yang saya tulis di sini sudah mewakili kisi-kisi dari sini. Ini menjadi acuan panduan Bapak Ibu untuk mengisi refleksi tindak lanjut. Ya, kita belum bisa mengisi cek ratingnya kalau Bapak kepala sekolah sudah klik nilai kita nanti kumpulkan karena saya kan sudah mengumpulkan semua. Nanti setelah Bapak Ibu mengisi, kemudian di situ ada lanjut, begitu kata lanjut di bawah. Kemudian ada pilihan belajar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda praktek untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja Anda. Di sini ada tujuan tindak lanjutnya. Misalkan saya tindak lanjut yang akan saya lakukan dan menggunakan strategi pengelompokan yang efektif, melakukan restitusi siswa secara efektif. Oke, gitu. Oke, ini seperti ini berkaitan dengan yang di atas nih Bapak Ibu. Jadi ini saling keterkaitan. Yang penjenengan tulis di refleksi ini nanti ada terkait dengan tujuan tindak lanjutnya, ada keterkaitan. Upayanya apa? Kemudian upaya yang saya lakukan dari rekomendasi atasan tadi, bagaimana saya untuk menanggulangi kesulitan yang saya hadapi. Saya melakukan praktek simulasi dengan guru lain misalkan.
saya berdiskusi dengan rekan sejawat untuk melakukan misalkan di sekolah penjenengan ada guru penggerak, ada PP, ada fasil, itu manfaatkan Bapak Ibu guru ya. Karena beliau itu guru penggerak, PP, fasil itu pada saat mengikuti pendidikan itu sudah melakukan seperti ini semua, sudah melakukan ya, sudah melakukan kegiatan observasi ini sudah. Ya nih upaya saya seperti ini, upaya saya berdiskusi dengan rekan, kemudian merekam pembelajaran sendiri dengan maksud saya bisa merefleksi saya sendiri, kemudian rekaman saya share ke teman agar teman saya bisa memberikan umpan balik. Ya. Bisa juga pembelajaran yang saya rekam itu bisa ditayangkan di kelas pada saat jam pembelajaran kita sesuai dengan materi yang kita rekam. Kita melakukan rekaman itu, kemudian murid akan memberikan umpan balik. Nah, umpan balik ini sangat bermanfaat untuk kita, baik. Ya, jadi pada saat mereka sejawat maupun murid atau kita sendiri melakukan refleksi itu, kita harus jujur, ya. Jujur, kemudian terbuka, gitu. Ya. Kemudian kapan Anda akan melakukan aksi tindakan? Saya sih di sini Mei dan Juni, karena di sekolah saya bulan April itu baru melaksanakan observasi pembelajaran. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini sudah ada pilihan, nanti Bapak Ibu tinggal klik tanda panah ini, tinggal klik tanda panah ini, ada pilihan. Bapak Ibu silakan pilih. Kalau saya pilih sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktek. Jadi di sini ada pilihannya. Bapak Ibu tinggal klik aja, pilih yang mana yang sesuai dengan indikator bimbingan, yang sesuai dengan kesulitan yang penjenengan hadapi, yang sesuai dengan hasil refleksi dan tindak lanjut atau umpan balik. Kemudian di bawahnya ada opsional pilihan belajar dari PMM. Bapak Ibu diwajibkan memilih topik di sini, memilih topik yang harus Bapak Ibu pelajari. Ini nanti otomatis akan melek ke PMM. Saya memilih seperti ini. Jika ini saya klik, itu sudah muncul PMM-nya. Nah, ini sudah muncul PMM. Ini saya klik. Nah, ini kan Bapak Ibu. Ini sudah ke PMM ya. Ya. Pelajari modul. Ini jika di sini itu diklik itu Bapak Ibu diarahkan untuk belajar pada topik yang penjenengan pilih. Ini sudah klik ke PMM otomatis. Nah, berita gembiranya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu mempelajari topik yang jenengan pilih di PMM itu tidak sampai aksi nyata, hanya sampai ke post-tes. Nah, akan tetapi jika Bapak Ibu pengen mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu harus mengerjakan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu diarahkan untuk mempelajari topik di PMM ini hanya sampai post-tes, tapi Bapak Ibu tidak dapat sertifikat. Nah, kalau ingin mendapatkan sertifikat berarti Bapak Ibu harus lanjut sendiri mengerjakan aksi nyata. Nah, ini saya pilih 3 topik. Ini boleh 1, boleh 2, boleh 3 topik. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih, tidak usah ngetik, ya. Bapak Ibu pilih aja, nanti sudah tertera di situ sesuai dengan indikator Bapak Ibu. Kan ada 8 indikator, Bapak Ibu pilih indikator yang mana? Nah, topik di sini yang muncul itu sudah disesuaikan dengan indikator yang Bapak Ibu pilih pada saat menyusun RHK. Ya, Bapak Ibu di sini sudah muncul. Karena saya sudah mengerjakan PMM semuanya sudah saya kerjakan saat sebelum saya diobservasi. Ya. Tadi pas tamu di jalan. Ini saya isi, tapi di sini kan harus diisi periode tindak lanjutnya.
Bapak Ibu akan melaksanakan pelatihan mandiri ini kapan? Nah, ini ditulis Bapak Ibu bulan Mei sampai Juni atau April sampai Juni, silakan Bapak Ibu pilih. Lanjut, Bapak Ibu nanti diarahkan untuk apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut menjawab pertanyaan ini. Nah, ini juga milih Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah ngetik, tinggal pilih, nanti di sini ada anak panah. Saya pilih memperoleh mentoring dari KS, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal. Di situ sudah tertera, nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Kalau sudah kumpulkan, nah, kalau sudah kumpulkan. Pada saat Bapak Ibu sudah mengumpulkan, ini saya kembali ke, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk ini. Di sini akan terbuka centang-centangnya ini. Nah, diarahkan ya ke sini, nanti Bapak Ibu silakan diskusi dengan kepala sekolah atau observer. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi dokumen tindak lanjut, nanti Bapak observer akan membuka. Kemudian Bapak Ibu sudah diarahkan untuk mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Ini jika saya buka, karena saya sudah terisi, nanti saya berikan contoh untuk Bapak Ibu yang belum diisi. Nah, di sini kemampuan kompetensi literasi Bapak Ibu diminta di sini, karena di sini kita ngarang semua ini Bapak Ibu. Nah, ini ngarang semua di sini. Ada banyak pertanyaan, tidak hanya tiga. Sampai bawah. Bapak Ibu, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Inspirasi saya, ini yang saya katakan punya saya. Saya belajar mandiri pada pelatihan mandiri di PNM secara berkelanjutan. Artinya tidak hanya pada saat observasi saja, tetapi saya akan belajar terus-terus meskipun topik yang bukan topik yang saya pilih. Belajar dan berkolaborasi dengan rekan sejawat secara terus-menerus, implementasikan strategi pembelajaran yang lebih berorientasi pada keterampilan berbicara pada peserta didik. Karena saya guru PPKN Bapak Ibu. Kalau guru sains, guru eksak, matematika, kemudian IPA seperti itu mungkin tidak ingin mengimplementasikan seperti ini. Keterampilan yang dituntut di kompetensi murid berbeda. Ya, disesuaikan ya. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan atau perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan yang telah Anda lakukan, saya melakukan perubahan praktik di kelas, salah satunya dalam pembelajaran kolaboratif yang mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan komunikasi interaktif yang efektif. Kita dibatasi hanya 500 karakter. Ini contohnya. Saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berusaha untuk merubah perilaku menghadapi peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib. Kalau dulu suka menghakimi, kamu itu pasti malas, tidak mau belajar, maka ulangan kamu nilainya jelek, itu kan namanya menghakimi, itu tidak diperbolehkan. Nah, saya melakukan tindakan memanggil siswa tersebut yang nilainya jelek di kelas itu, kamu buat onak, saya melakukan praktek coaching. Saya ajak ngobrol, kamu kesulitannya di mana dan seterusnya, gitu. Nah, pada saat kita melakukan praktek ini ya, praktek seperti ini bisa juga Bapak Ibu pakai untuk aksi nyata topik fasilitator pembelajaran. Jadi satu kali kita kerja, kita sudah bisa memperoleh 2 keuntungan. Bapak Ibu ini. Nanti kemudian apa 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan pertemuan tersebut? Tantangan yang saya hadapi, tidak semua pembelajaran ternyata bisa terdifferensiasi. Itu yang saya temukan ya.
Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu untuk lebih memahami karakteristik peserta didik, karena saya memanggil siswa yang berbeda dengan siswa yang lain itu saya lakukan di luar jam pembelajaran, di luar KBM, dan tentunya itu kan membutuhkan waktu. Kemudian keinginan peserta didik dalam membentuk kelompok. Ini Bapak Ibu yang saya hadapi, yang sulit, yang menurut saya itu sulit. Ya. Kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan memilih, memilah pembelajaran yang bisa dimasukkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, dan seterusnya. Ini disesuaikan kalau saya, materi saya sesuaikan. Kalau ini ternyata tidak bisa semuanya terdiferensiasi, Bapak Ibu. Itu temuan yang hasil temuan dari banyak Bapak Ibu guru. Kemudian memasukkan asesmen non diagnostik, memberlakukan sistem acak dengan memberikan pengamaan kelompok yang lebih variatif dan mengawali dengan asesmen kognitif awal. Kalau dulu kita melakukan pretest. Sebenarnya pretest itu juga merupakan bagian dari diferensiasi, pembelajaran diferensiasi. Kemudian bawah lanjut, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ini. Bapak Ibu, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan setelah Bapak Ibu belajar dari pelatihan mandiri di PMM? Strategi komunikasi yang lebih baik lagi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Saya bisa belajar dari PMM, kemudian saya punya inspirasi seperti ini. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas? Ini di ruang kelas ini saya mendapatkan strategi pembelajaran yang lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan berbicara pada sisi interaktif dan bersemangat dalam proses belajar, tantangan yang sulit, dan seterusnya. Bagaimana rencana saya? Tantangan ini Bapak Ibu tentunya masing-masing tidak sama, yang dialami di kelas itu masing-masing saya yang tidak sama. Bahkan setiap kita tatap muka dengan siswa setiap hari pun tidak sama. Nah, yang ditayangkan di sini hanya pada saat kita diobservasi. Bagaimana rencana ke depan membujuk dan itu komunikasi belajar yang saya buat di satuan pendidikan dan membujuk para rekan-rekan sejawat juga bisa perbaikan nih. Guru harus lebih aktif merespon mendekati siswa di kelas. Guru melakukan refleksi umpan balik bersama siswa pada setiap aktif pembelajaran. Itu salah satu rencana saya untuk mengatasi tantangan. Nah, yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu tidak usah ngetik, tidak usah ngisi, ya. Karena Bapak Ibu sudah melakukan mengisi dokumen di awal tadi. Ini tidak usah mengisi, Bapak Ibu sudah muncul sendiri. Muncul sendiri pada saat dari kita mengisi dokumen tindak lanjut. Kalau ini sudah Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu sudah otomatis akan memperoleh nilai 75%. Sudah tercentang semuanya, kuncinya sudah terbuka semuanya. Ya. Tinggal menunggu penilaian dari kepala sekolah. Jadi saya sudah 75%. Nah, saat ini akun kepala sekolah untuk bisa kita 100% itu belum dibuka. Baru nanti di bulan Mei. Saya akan mencoba share di kannya Bapak Kepala Sekolah, punya Bapak Kepala Sekolah. Nah, saya stop share dulu karena saya tadi pakai intaya ternyata tidak kuat sinyalnya. Saya buka pakai akun Bapak Kepala Sekolah. Kita membuktikan bagaimana di akunnya Bapak Kepala Sekolah.
Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini saya pakai akunnya kepala sekolah. Sudah kelihatan Bu. Kelihatan betul, nggak kelihatan. Tadi kelihatan Bu, sekarang udah Saya enggak. pakai, ya pakai intanya tapi nggak bisa. Sebentar. Kalau sekarang kelihatan Bapak Ibu? Nah, sudah Bu, sudah kelihatan Bu. Kelihatan kan? Ini saya buka akunnya kepala sekolah. Saya buka akunnya kepala sekolah. Coba saya cek penilaian. Dan penilaian saya mau lihat di Bapak Ibu guru yang sudah selesai diobservasi dan yang belum. Oke, yang belum. Saya bisa ini contoh akun Bapak Ibu guru yang belum diobservasi, masih kosong. Oke, masih kosong, belum ada. Kemudian saya beralih ke akunnya yang sudah diobservasi. Ini ya Bapak Ibu. Ini yang sudah dinilai seperti ini tadi. Karena baru dinilai di observasi pembelajaran, ya Bapak Ibu. Nah ini kan belum muncul masih terkunci. Ini bukti kalau Bapak Ibu guru yang dinilai itu belum membuka PLN, belum mengisi dokumen tindak lanjut. Ininya masih abu-abu di akun kepala sekolah. Kuncinya belum terbuka. Di sini juga masih kuncinya belum terbuka. Di sini kunci belum terbuka. Oke, Bapak Ibu. Kemudian saya ke akunnya. Saya tak beralih ke akun Bapak Ibu guru yang saya pakai intanya soalnya tidak muncul. Saya pakai ini kayak Bapak Ibu, saya pakai akunnya Bapak Ibu guru, contoh yang sudah diobservasi, sudah dinilai observasinya sudah 60%. Ini berarti observer atau kepala sekolah sudah menilai. Saya sebagai guru yang observasi, saya cek. Nah, penilaian di sini bisa dicek kriteria. Sudah bisa melihat nilai saya. Yang saya ke kan ini sudah terbuka ya, saya buka isi dokumennya. Kita lanjut di, nah kita mengisi di sini Bapak. Refleksi dulu panduan. Nah ini pilihan belajar udah lanjut. Nah ini kan tadi saya lapor, dokumen ini tinggal pilih aja di sini. Kalau ini saya klik akan muncul pilihan. Nah ini berarti saya disuruh belajar pilih salah satu ini. Saya klik ini, saya pilih di sini. Oke Bapak Ibu, nah ini waktunya sudah 11.15. Iya Bu. Sementara begitu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa saling kita bertanya jawab. Mohon maaf, ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya. Langsung. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Untuk sesi pertama kita buka 2 pertanyaan saja bagi Bapak Ibu yang mau menanyakan berkenaan dengan materi yang dijelaskan sebelumnya. Silakan. Terima kasih Pak Edo, terima kasih Bu Dwi Lestari. Di sini untuk memastikan aja Bu. Jadi nanti kan di setiap guru itu akan melaksanakan PMM. Ada 3 pilihan tadi ya Bu ya. Nah tadi disampaikan boleh 1, boleh 2, boleh 3. Itu bebas gitu Bu pilihannya. Seperti apa? Terima kasih Bu. Silakan Ibu bisa menjawab langsung Bu. Saya coba ya saya coba jawab ya. Di situ ada bilang saya tak share screen ya yang pilihan itu tadi. Nih Bapak Ibu. Di sini ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi refleksi begini, bagaimana refleksi Anda? Misalkan saya ketika saya kalau ini saya kasih contoh. Saya kesulitan dalam berinteraksi dengan mohon maaf Ibu, saya screen-nya belum muncul Bu. belum muncul. Nah ini baru muncul Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sudah muncul. Ya sebentar Pak. Saya ulang lagi Pak. Sekarang sudah muncul Pak? Belum Bu. Nah itu ada proses. Di sini sudah Pak. Sudah muncul ya? Misalkan di sini saya kesulitan saya isi ya Pak. Sudah muncul. Berinteraksi dengan siswa tertentu misalkan. Kemudian kan di sini ada panduannya Pak. Ada kesulitan yang Anda hadapi apa, aspek praktik yang ingin Anda tingkatkan. Misalkan saya menggunakan metode pembelajaran yang interaktif misalkan. Kemudian menjawab soal nomor 3, perubahan praktik agar lebih berdampak pada menerapkan pembelajaran misalkan ya Pak, berdiferensiasi ya. Kemudian lanjut ke bawah ini sudah ya Pak. Terus nih ke bawah tindak lanjutnya apa? Misalkan berdiskusi dengan kepala sekolah. Misalkan seperti itu. Kemudian tindak lanjutnya saya melakukan latihan mandiri dan seterusnya. Upayanya untuk mencapai tindak lanjut itu ya tujuan tindak lanjut itu, ini tujuan saya tujuan tindak lanjut ini yang nomor bawah. Bentar, saya copy paste dulu. Tujuan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas praktik ini, menciptakan suasana pembelajaran di kelas yang kondusif misalkan begitu, kondusif dan interaktif. Jadi misalkan kemudian sini upaya saya yang saya lakukan ini. Kemudian kapan Anda melakukan isi Mei sampai Juni. Lanjut apa dukungan ya? Ini Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, dukungannya apa tinggal pilih. Misalkan saya pilih sumber daya. Kemudian ke bawah kita diarahkan ke pemilihan topik pelatihan mandiri di PMM sini. Sudah muncul di sini Pak.
ini otomatis muncul sesuai dengan indikator Bapak Ibu pilih pada saat menyusun RHK. Bapak Ibu ini bisa dipilih 1, bisa dipilih 2, bisa dipilih 3, minimal 1, maksimal 3. Tidak milih, tidak milih. Ya. Tetapi sebaiknya kalau saran saya pilih keempat-empatnya, ketiga-tiganya. Pilih ketiga-tiganya. Kenapa begitu? Kenapa dipilih ketiga-tiganya? Karena ini akan berpengaruh langsung kepada rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Kalau semua Bapak Ibu sudah memilih 3, otomatis akan naik mulai di rapor pendidikannya untuk pelatihan mandiri PTN. Di sini tinggal saja jenengan pilih yang mana. Misalkan saya permainan karya ini, saya milih lagi ini. Yang pilihan ini bebas. Kapan Anda lakukan? Mei sampai Juni. Apa dukungan? Dukungannya tinggal pilih aja seperti ini. Oke, Bapak Ibu ini. Ya, baik. Terus kalau sudah kumpulkan, nah ini saya tidak mengumpulkan karena ini punyanya guru ya, biar Bapak Ibu guru yang milih sendiri. Nah, setelah ini nanti sudah penjenengan kumpulkan, ya, setelah sudah jenengan kumpulkan, saya tidak melimpah. Setelah jenengan kumpulkan, misalnya kami saya simpan aja nanti biar diedit oleh gurunya, nggak masalah. Setelah jenengan kumpulkan, saya stopkan, jadi saya share satu-satu ini Bapak Ibu, karena kendala punya. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ya, muncul definisi pembinaan. Lanjut, terus muncul seperti ini. Nah ini muncul ini biru ini. Kalau sudah dengan kumpulkan akan muncul seperti ini. Penjenengan wajib mempelajari modul, wajib pelajari modul ini. Ini akan berwarna biru setelah atasan menilai, ACC menyetujui. Kalau belum, masih abu-abu. Jenengan belum terbuka. Ibu izin bertanya. Akan biru seperti ini. Bu, izin bertanya. Yeah. Kalau sudah Itu memilih 3, yeah. Ibu izin bertanya. Jika kita sudah milih 3, tapi yang kita kerjakan hanya 1, itu boleh? Ada pengaruhnya nggak, Bu? Milih 1 boleh, minimal 1. Enggak, kan kita sudah milih 3. Akan tetap. Tapi yang kita kerjakan itu kan ada 3, tapi yang kita kerjakan hanya 1. Itu bisa, Bu. Milih 1 pelajari. Akan tetapi saran saya semuanya karena akan berdampak ke rapor pendidikan sekolah karena ini sekali. Ini tidak sampai aksi nyata Bapak Ibu, hanya kerjakan proses sampai kerjakan proses. Itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Baik Bu, jadi kalau sudah dicek kepala sekolah sudah tidak bisa diedit lagi ya Bu ya, pilihannya ini. Ya, kalau kepala sekolah sudah menyetujui, Bapak Ibu langsung bisa mempelajari langsung ini. Nanti berwarna biru Bapak Ibu. Ini berarti kepala sekolah sudah menyetujui. Ini kan pakai akun saya sekarang. Dan tulisan di sini bukti kalau ini Bapak observer atau kepala sekolah sudah ACC sudah menyetujui. Di sini saya sudah tidak bisa mengubah tulisan ini, warnanya sudah abu-abu. Ini sudah terkunci oleh kepala sekolah. Kita sudah tidak bisa mengubah. Yang kita lakukan hanya ini, kita disuruh mempelajari modul.
nggih Bapak Ibu Faris. Baik, Bu. Baik, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, satu pertanyaan lagi, ada yang mau disampaikan? Pertanyaan berikutnya mungkin satu pertanyaan lagi sebelum acara ditutup. Mohon izin bertanya. Oh, ini polisi nanti. Untuk penilaian tadi berkaitan dengan penilaian sekolah. Untuk penilaian pribadi ada pengaruhnya nggak Bu? Pribadi ke guru yang bersangkutan. Kan penilaian tadi penilaian PNM tadi yang mengerjakan 3 itu pengaruhnya ke rapot untuk sekolah. Kalau untuk penilaian pribadi ke guru yang bersangkutan ada pengaruhnya nggak? Milih 3 atau 2? Oh ini. Bisa. Terima kasih. Tuh bansos turun lagi tuh. Ini BP jamaah pendidikan ya. Apa? Kalau bansos Sudah kita kan percuma ya. Kita biasanya mohon izin Bu mengulang untuk pemilihan PNM tadi kan ada pilihan 1, 2, atau 3. Itu kan pengaruhnya ke rapot untuk sekolah. Sedangkan untuk guru yang bersangkutan ada pengaruhnya ke tadi. Main-main. Ya, pertanyaannya untuk saya ya Pak atau Iya. Bapak Kepala Sekolah? Oh, itu Pasangannya nggak ada, bapak pasangannya nggak ada. Gerak. oh iya iya. ya iyalah ya. Kita tadi Oh jadi pengaruhnya itu namanya kepala sekolah Bu, bukan langsung sistem. baru lah, Jadi penilaian individu guru baru lah di mana turun lah. Nah, saya mau coba menjawab Bapak Ibu. Jadi pengelolaan di PNM itu kalau dulu itu PKD itu ya Bapak Ibu, PKD, ya PKD. Kemudian itu tidak mempengaruhi penilaian kinerja Bapak Ibu, tidak mempengaruhi penilaian kinerja Bapak Ibu. Sekali lagi kemarin Prof. sebagai Dirjen BPK itu menyampaikan tidak mempengaruhi penilaian kinerja Bapak Ibu. Nah, tujuannya kenapa Bapak Ibu harus melakukan observasi itu intinya bahwa Bapak Ibu itu kan sebagai agen perubahan. Jadi kita itu harus berubah. Kalau kemarin pulang kerjanya seperti itu, Jagoan gitu Bapak Ibu. Jadi intinya kita itu diminta berubah. Padang nape di dulu. Itu tidak mempengaruhi penilaian kinerja Bapak. Tetapi kalau pada saat Bapak Ibu mengerjakan mandiri di PNM itu mempengaruhi rapor pendidikan sekolah. Pulasannya saja rapor pendidikan sekolah itu yang PNM merah karena Bapak Ibu yang tidak mengerjakan meskipun saya sudah hasilnya ada sudah saya kerjakan semua. Kalau di SMP kan ada 24 topik itu sudah saya kerjakan semua. Kan saya sudah memulai 28 sertifikat. Tapi kan saya pribadi kalau secara satu masih tetap merah. Baik Bu, terima kasih. Dengan selesainya acara
masih tanya jawab ini, maka kita sudah sampai pula di penghujung akhir acara. Tapi sebelum saya selesaikan, nanti akan ada tambahan dari ibunya berkenaan dengan PNM dan keterkaitannya dengan SKP. Teman-teman, saya barusan ngobrol dengan ibunya. Jadi mulai tahun ini SKP itu yang membuat kita sendiri. Plus data yang diambil untuk SKP adalah data kita pribadi di PMM. Jadi sekarang semuanya data kita diambilnya dari PMM. Jadi kita membuat sendiri, datanya diambil dari PMM kita masing-masing. Informasinya seperti itu karena Bunia nanti jam 2 baru ada Zoom, dan setelah jam 2 Zoom besok kita harus sudah mengerjakan SKP pribadi masing-masing. Biasanya kan kita SKP dibuatkan oleh TU, kita tinggal tanda tangan kan. Nah sekarang kita buat masing-masing. Basis datanya dari PMM. Itu informasi yang akan disampaikan oleh Bunia tadi, tapi Bunia baru. Oke, lanjut Pak Ridho. Baiklah, Bapak sebelum kita tutup acaranya, mari kita foto bersama dulu sekalian presentasi dan misalnya satu Jakarta. Fotonya sekali depan, foto dulu. Ini gimana? Saya bisa berdiri Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan yang disampaikan oleh satu. Mari kita berikan aplaus meriah bagi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu, silakan Bapak Ibu untuk di rapat sedikit yang kosong diisi dulu sebagai bukti dokumentasi untuk komunitas belajar SKN 1 Jakarta. Ini masih kosong. Diisi dulu, diisi biar penuh untuk dokumentasi komunitas SKN 1 Jakarta dan penerbitan sertifikat. Silakan diisi dulu Bapak Ibu yang kosong. Silakan diisi dengan kosong, Bapak Ibu. Untuk yang pertama kita pakai foto formal dulu. Foto formal dulu Bapak Ibu. Ayo, foto formal. Siap? 1, 2, 3. Oke, keluarkan tunjuk satunya dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya pose semangat. 1, 2, 3. Nah, sebelumnya jangan dulu akan ada pengarang terakhir yang awal, silakan. Ya, Bapak Ibu terima kasih. Kita melihat tadi bahwa tantangan kita masih 75%. Ya, kita sudah sampai dari 5%, betul ya Bu? Ya. Kemudian 75% lagi di sela kegiatan kita ada UTBK, AWAS, ujian, LKS,
mengajar dan sebagainya. Jadi memang harus kita menyediakan waktu untuk